Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dengan NPM 201063105008 dari kelas 3D Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan terkait MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, apa MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Mereka belajar artinya unit pendidikan, yaitu sekolah, guru-guru, dan muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Sedangkan kampus merdeka adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Lalu, apa tujuan dari MBKM? Tujuan dari MBKM sendiri yaitu diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntunan pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih proses pembelajaran mencakup aspek sikap pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kemudian, kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Lalu ada konsep dasar dari MBKM. Yang pertama, beragam waktu dan tempat. Ini berarti proses belajar bukan hanya di ruang kelas. Durasi di kelas jadi berkurang. Banyak waktu belajar di waktu serta ruang berbeda. Teoritis lebih banyak di luar kelas, sedangkan praktis di dalam kelas. Lalu yang selanjutnya yaitu free choice. Ini dipilih siswa sesuai perangkat, program atau teknik belajar sesuai siswa. Mempraktikkan cara belajar yang paling ia rasa nyaman sehingga kemampuannya terus terasa. Lalu selanjutnya, personalized learning. Ini berarti menyesuaikan si pelajar dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuannya, bukan lagi cara pukul rata kemampuan siswa. Lalu selanjutnya berbasis project. Ini berarti siswa diajak menerapkan keterampilan yang ia sudah dipelajari dalam berbagai situasi, seperti belajar bagaimana cara instalasi komputer, memecahkan kode struktur, dan coding. Lalu, selanjutnya pengalaman lapangan. Nah, ini berarti pada edukasi 4.0 akan banyak pengalaman lapangan saat masih di sekolah, dipraktikkan di dunia kerja. Lalu yang terakhir, interpretasi data. Nah, peran Big Data sangat sentrasi dalam memecahkan masalah yang ada. Data tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan dan menganalisis sejumlah masalah jadi solusi akhir. Nah, dari konsep-konsep yang telah disebutkan tadi, saya melakukan observasi ke salah satu sekolah menengah pertama, yaitu SMPN 1 Karawang Barat, mengenai konsep dari kampus merdeka. Saya mewawancari salah satu tenaga pendidik, yaitu Ibu Aas Asia. Berikut hasil dari observasi dan wawancara yang telah saya lakukan.
Nah, dari hasil wawancara, dikatakan bahwasannya proses belajar yang diterapkan beberapa tahun kebelakangan ini banyak menghabiskan proses di dalam kelas, karena terkhusus Ibu Aas mengajar mata pelajaran prakarya dan bahasa Inggris. Lalu, untuk sistem pengerjaan tugas, dibebaskan sekreatif siswa dan bagaimana penyelesaiannya, namun tetap diharapkan untuk memenuhi syarat-syarat umum yang menunjang tugas tersebut. Selain tugas, ada pula proyek atau yang biasa dikenal dengan tugas kelompok. Di sini, Ibu Aas lebih menyerahkan semuanya kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya, namun tetap dalam bab yang telah ditentukan. Kemudian, karena saat ini bukan hanya dunia pendidikan yang mengalami perubahan dalam cara atau proses belajar mengajar, semua tenaga pengajar dan pelajar pun diwajibkan untuk bisa mengaplikasikan teknologi dengan baik. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa konsep kampus merdeka telah sebagian diterapkan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Aas Asia. Setelah tadi konsep dasar dari MBKM, sekarang ada 4 pokok kebijakan dari MBKM. Yang pertama yaitu mengubah PTN Satuan Kerja menjadi sebuah PTN Badan Hukum. Lalu yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, membuka prodi baru. Dan yang terakhir, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Nah, setelah tadi konsep dasar, kebijakan, yang terakhir sekarang implementasi dari MBKM. Yaitu yang pertama, pertukaran pelajar, ada magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, lalu penelitian atau riset, lalu proyek kemanusiaan, lalu kegiatan wirausaha, lalu studi atau proyek independen, dan yang terakhir membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, baik, sekian penjelasan saya mengenai MBKM. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.